Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Pada yang kami hormati para asatidzah wal ustadzah, para tokoh masyarakat, para sesepuh, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, amin. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kepada Allah Ta'ala kita panjatkan atas limpahan nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini di bulan Ramadan yang mulia, setelah kita mendirikan sholat subuh berjamaah, kita duduk sejenak untuk saling berwasiat, nasihat menasihati di dalam kebaikan dan kesabaran. Tentunya yang berada di hadapan Bapak Ibu bukan merasa lebih baik, tetapi mudah-mudahan apa yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat untuk kami pribadi dan mudah-mudahan untuk Bapak Ibu sekalian, amin Allahumma amin. Kita akan membahas lanjutan daripada kitab Riyadhus Shalihin, karya Imam Syaraf bin Yahya Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah. Kita akan menggunakan syarah, menggunakan kitab Nuzhatul Muttaqin. Wa an Amirul Mu'minin Abi Hafs, dari Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang beriman, Abi Hafs, ayahnya Hafs. Jadi yang meriwayatkan hadis ini adalah Amirul Mu'minin. Kalau bicara Amirul Mu'minin, itu adalah satu laqab ditujukan kepada pemimpinnya orang beriman dalam imamatul usmah, kepemimpinan yang tertinggi di dalam agama Islam. Penyebutannya adalah Amirul Mu'minin. Jadi kalau kita sekarang ya sekelasnya presiden, itu adalah Amirul Mu'minin. Hanya saja kalau kita lihat di dalam sejarah, laqab yang melekat
Penyematannya tentang Amirul Mukminin ini ditujukan kepada Sayyidina Umar ibn Khattab. Jadi kalau Sayyidina Abu Bakar dulu dipanggilnya Khalifah, ya Khalifah Rasulullah. Apa artinya Khalifah itu? Artinya pengganti. Jadi Abu Bakar atau Sayyidina Abu Bakar dipanggil ya Khalifah Rasulullah, wahai pemimpin pengganti Rasulullah SAW. Nah, Sayyidina Umar itu rasanya tidak pantas dipanggil dengan Khalifah. Sosok seperti Sayyidina Umar itu merasa tidak pantas, karena yang pantas menjadi pengganti Rasulullah itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Kalau misalnya Sayyidina Umar kalau mau disebutnya agak panjang, ya Khalifati Rasulillah. Jadi kalau mau dipanggil Khalifah, penisbatannya beliau adalah wahai pemimpin pengganti dari pemimpin pengganti Rasulullah. Karena setelah Rasul ada Sayyidina Abu Bakar, nggak mau beliau langsung direct jadi penggantinya Rasulullah SAW. Maka ribet panggilnya. Akhirnya alhamdulillah orang pertama kali memanggil beliau Amirul Mukminin adalah Abdurrahman bin Auf, karena kunjungan dari salah satu jenderal Romawi yang mencari Amirul Mukminin, pemimpin yang orang beriman. Abi Hafsin, dia adalah ayahnya Hafsin. Para ulama mengartikannya dua. Hafsin ini adalah merujuk pada putri beliau yang tercinta, ibunda orang-orang beriman, istri baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Hafsah binti Umar. Jadi makanya dipanggil Abu Hafsin. Tapi sebagian ulama menyebutkan bahwa Abu Hafsin kuliyatul li Umar bin Khattab fa innal Hafs ay al-Asad. Jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Amirul Mukminin Abu Hafsin itu adalah lakon untuk Umar bin Khattab, karena ya bahwa Hafsin di sini adalah maknanya al-Asad. Al-Asad itu berarti singa. Kenapa? Karena memang julukan ataupun panggilan beliau memang juga singa padang pasir. Jadi dulu Umar bin Khattab secara kepribadian memang kuat dan dia layaknya seperti seekor singa dan tidak ada lawannya, makanya dipanggilnya bapaknya singa. Artinya adalah bahwa ini namanya kunyah. Kunyah itu panggilan. Semua orang punya kunyah, tapi tidak semua orang punya lakon. Ada lakon itu gelar. Jadi kalau kunyah itu panggilan, semua orang banyak dipanggil. Dan tradisi orang Arab itu, anak-anak itu sudah dipanggil dengan kunyahnya, Pak. Dan biasanya ada abunya. Jadi anak kecil itu kadang ada namanya Abu Umay, padahal ada 5, disangka dia punya anak. Kalau orang ada, itu tradisi. Tujuannya apa? Tujuannya adalah ngontrol anak-anak supaya dia cepat dewasa sesuai dengan apa yang diciptakan orang tuanya. Jadi kalau julukan Abu apa itu tujuannya supaya dia meningkat mentalitasnya untuk mengejar apa yang dicita-citakan. Jadi Abu apa kan cita-citanya apa? Umar bin Khattab
bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qab bin Rizah bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay Al-Quraisi Al-Adawi radhiyallahu anhu. Tadi kita menyebutkan nasabnya Sayyidina Umar, kita sudah pernah membahas ini tuntas ya di Ramadan tahun lalu. Jelas beliau adalah seorang dari bangsa Quraisy dari suku Adi, makanya julukannya Al-Adawi, menunjukkan penisbatannya kepada suku beliau yaitu dari suku Adi. Bersambung nasab beliau dengan Nabi itu di Ka'ab bin Lu'ay. Jadi kalau kita masih merujuk pada nasabnya bersambung kepada Nabi SAW di Adi bin Ka'ab atau Ka'ab bin Lu'ay. Beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Ini artinya apa? Sami'tu, saya mendengar. Kalau saya mendengar hadis sami'tu itu lebih kuat daripada hadis an. Jadi kalau an. Jadi kalau misalnya Umar bin Khattab anin Nabi SAW, bisa ada kalimat begitu. Secara redaksi bahasa Indonesia itu ya hampir sama gitu. Tapi maknanya dalam ulumul hadis itu hadis an dengan hadis sami'tu itu lebih kuat hadis sami'tu. Karena apa? Sami'tu saya mendengar langsung. Ya, saya mendengar langsung tanpa perantara. Kalau an itu bisa jadi perantara, orang yang dengar orang lain, tapi kemudian dia mencatatnya, bisa. Maka oleh karenanya kalau sami'tu berarti saya mendengar langsung dari Rasulullah SAW tanpa perantara, pakai telinga sendiri kata sami'tu. Jadi makanya lebih kuat hadisnya dari hadis an. Hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, makanya bentuknya pun mudhari, berlangsung. Jadi bukan qal, itu artinya memang karena mendengar langsung. Jadi kata Sayyidina Umar, saya mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama ay adatu hasrin tufidu taqwiyatil hukmil madhkuri ba'daha. Jadi kalau menggunakan kalimat innama, kalau diterjemahkan ke Indonesia itu hanya saja, beda dengan sesungguhnya. Kalau sesungguhnya itu inna, tapi kalau innama itu kalau diterjemahkan ke Indonesia sesungguhnya hanyalah. Nah, itu biasanya begitu. Ada kalimat hanya. Kalau saya sering menggunakan itu dengan hanya saja. Tujuannya apa? Tujuannya adalah taqwiyatul hukmil madhkuri ba'daha. Tujuannya lebih menguatkan. Manfaatnya itu adalah menguatkan kalimat setelahnya. Jadi kalau kita contohkan bedain, innal a'mala binniyat. Kalau inna, sesungguhnya amalan itu tergantung niat. Ini banyak yang menerjemahkannya begitu.
Tapi yang tepat itu adalah sesungguhnya amalan itu ya hanyalah tergantung niat. Jadi dunal istisna, mesti begitu, tidak ada pengecualian. Makanya penguatan tidak ada di luar zona itu. Makanya para ulama menjelaskan, ittafaqal ulama ala anna niyah fil a'mali la budda minha. Jadi para ulama menyebutkan bahwa niat di dalam melakukan suatu amalan wajib ada, harus ada. Maka kalau kita penekanannya begitu, bahwa amalan apa saja itu memang tergantung niat. Jadi penekanan kalimat innama itu adalah tufidu taqwiyatul hukmil manquli pada. Jadi penekanannya lebih kuat, dan kalimat yang dunal istisna tidak ada pengecualian, bahwa setiap amalan itu tergantung niatnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap manusia, setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkannya. Nah, ini satu hadis yang sangat penting bagi manusia yang dirahmati Allah. Jadi kalau dari redaksi ini kita memahaminya, mungkin bolak-balik sudah diceramahnya untuk ustaz-ustaz kita, tapi dapat penguatan bahwa Nabi SAW atau Rasulullah pernah bersabda, wa innamal a'malu binniyat. Sedangkan amalan, apa yang dimaksud dengan amalan itu? Bahwa yang disebut dengan amalan itu ismun jami', segala sesuatu. Jadi kalau kata ismun jami' itu adalah suatu kata yang universal. Likulli ma yuhibbullahu wa yardah zahiratan wa batinatan. Itu adalah kata yang universal, menggambarkan perbuatan apa saja yang dicintai dan diridhoi Allah, baik zahir maupun batin. Kenapa itu ada kalimat begitu? Karena begini, amalan-amalan ini spesifik pada apa yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Minimal itu adalah bukan amalan-amalan maksiat, bukan amalan-amalan yang mendatangkan kedurhakaan kepada Allah. Karena pada hakikatnya amalan kita ini beda-beda. Kalau di dalam Al-Quran misalnya surah Al-Lail ayat 4, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna sa'yakum lasyatta. Sesungguhnya sa'yakum, kata Imam Al-Bakhawi juga Imam Al-Qurtubi, itu disebutkan kata sa'yakum ay a'malakum. Sesungguhnya amal perbuatanmu lasyatta, berbeda-beda. Dan ini merujuk pada 3 ayat sebelumnya. Walaili idza saja wan nahari idza tajalla. Allah menyebutkan sumpah antara malam dan siang, berarti perbuatan manusia itu bagaikan malam dan siang. Ada amalan baik, ada amalan buruk. Ini penting, Pak. Kenapa? Karena tidak semua amalan dalam hadis ini disebutkan gitu. Misal, contoh, ini kalau kaidahnya dipakai dengan nggak baik, misal ada seseorang yang sekamar dengan perempuan yang bukan istrinya, kondisinya telanjang bulan. Maaf ini contoh saja. Terus ditanya, kamu kenapa di kamar? Saya nggak ada niat apa-apa kok. Niatnya apa? Tergantung niat amalan itu. Ya nggak bisa udah sekamar dengan perempuan lain,
telanjang pula. Ngomongnya niat saya cuma mampir untuk sholat, nggak bisa. Oh itu suspek banget itu. Dan suspek, nggak bisa. Amalan jelek saya mabuk, niat saya menambah ketakwaan, bisa? Nggak bisa. Nggak bisa. Makanya amalan di sini spesifik pada amal yang dicintai dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak selalu ibadah mahdoh. Karena amalan itu tadi zahiratan wa batinatan, baik secara zahir maupun batin. Amalan saya apa saja, imma itu adalah ibadah yang mahdoh ataupun yang ghairu mahdoh. Amalan yang ritualitas atau seremonial. Jadi amalan itu ada yang mahdoh itu sifatnya ritualitas. Seseorang beribadah dalam rangka dia membangun kedekatan dengan Allah, hubungan yang langsung direct kepada Allah, itu suatu yang ritualitas. Contohnya pas sholat, puasa yang kita kerjakan, itu termasuk ibadah mahdoh yang ritualitas. Cirinya apa? Cirinya ada kaifiyah, cirinya ada tata laksananya. Dari sholat dimulai dari takbiratul ihram sampai salam. Puasa dari terbit fajar nahan diri dari lapar, dahaga dan syahwat, kemaluannya dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu kan kaidah memang. Ya, kaidah fiqhiyah yang menjelaskan bahwa itulah kaifiyah. Sementara yang ghairul mahdoh, amalan apa saja yang ghairul mahdoh, yang tidak ada sifatnya ritual khusus, bentuknya apa? Al-adah. Apa al-adah? Kebiasaan umum kita sebagai manusia. Jadi kalau kita bicarakan amalan itu, ya semua amalan ini di antara kita termasuk amal yang khususan adalah amal-amal baik, itu ada yang sifatnya ibadah ritualitas dan ibadah yang sebenarnya non ritualitas. Artinya ada itu kebiasaan kita sehari-hari, itu bisa bernilai ibadah jika diniatkan. Nah, itu kalimat pentingnya. Jadi kita melaksanakan suatu kebiasaan sehari-hari, jika diniatkan dalam rangka mencari ridho Allah, maka berpahala dan dia disebut ibadah. Amalan juga. Makanya wa inna malikul limri'im manawa, sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Jadi hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan apa yang diniatkan. Sementara kata para ulama, an-niyah ay jam'u niyatin, bimakna al-qasdu. Niat itu bentuk plural dari niat, dan maknanya itu adalah al-qasdu, menyengaja. Jadi yang namanya niat itu artinya menyengaja, sesuatu yang dikerjakan sengaja. Berarti apa? Ada pikiran yang, ada akal yang bekerja, yang kemudian akal ini berpengaruh pada hatinya. Saya sengaja, sadar. Contohnya apa? Ada nggak orang gila salat? Ada. Orang mabuk ada nggak yang salat? Ada. Tapi karena dia tidak menyengaja, karena akalnya tidak sadar, maka dia tidak terhitung sholat. Tidak terhitung. Karena itu sesuatu yang harus disengaja. Ada orang tidur, melindungi sholat,
nggak sadar itu. Bagus kalau gitu dia sholat. Atau apa itu, sleepwalking gitu. Orang yang tertidur bisa berjalan, bisa melakukan aktivitas itu ada. Jadi dia nggak bisa dikatakan sholat. Makanya orang-orang yang minum khamar itu termasuk diantaranya adalah salah satu diantara yang membuat dia tidak sah sholatnya karena suka mabok, akalnya tidak ada. Nah makanya tadi ini juga penting pembahasannya ke fikih juga, bahwa ketika ngantuk Rasulullah mengatakan kalau kita ngantuk sholat itu maka tidur dulu. Ini sholat sunnah tapi ya, sholat wajib. Sholat wajib dengan komat ngantuk saya. Itu dipraktekin dalam hadis muttafaqun alaih. Kata Rasul kalau kamu ngantuk tidurlah. Tapi itu maksudnya sholat malam. Daripada ngantuk sholatnya nggak sadar itu, belum tentu nanti berpahala. Makanya al-qasdu itu menyengaja. Jadi kalau bapak-bapak mengamalkan lafaz nawaitu berarti saya menyengaja. Artinya itu artinya menguatkan hati. Itu kan untuk menguatkan hati. Akal, lisan menguatkan hati. Jadi menyengaja. Kalimatnya adalah menyengaja. Ai qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Artinya memang menyengaja ya, yang diikatkan dengan perbuatannya. Jadi makanya kalau kita bicarakan niat itu, kalau kita bermazhab Syafi'i ya, innaha syartun, itu adalah syarat sah. Jadi kalau kita bicara itu berarti bukan syarat sah. Tidak sah suatu amalan tanpa ada niat, ya, tanpa ada niat. Makanya kalau kita melakukan pekerjaan apapun, perbuatan apapun, baik ritualitas atau non ritualitas, menyengaja. Ada satu perkataan ulama bunyinya begini: ibadatul ghaflah, ibadatul ghaflah adatun. Ibadahnya orang yang lalai dari niat yang benar hanya untuk mencari ridho Allah, maka hukumnya adatun, cuma kebiasaan. Nah, kayak kita misalnya ibadah puasa, setiap tahun kita meniatkan dalam sebulan untuk puasa, tapi kita perbaharui setiap malam untuk niat. Itu tujuannya menyengaja. Jangan hanya sampai cuma kebiasaan ikut-ikutan. Jadi ketika kita melafalkan ataupun tidak melafalkan, yang penting itu niat gitu. Artinya jangan sampai tidak niat, yang penting ya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, niatkan sengaja melakukan itu. Karena kalau tidak, itu hanya kebiasaan. Ada orang ya Ramadan situasinya begini, mau gimana Pak? Ada bapak-bapak itu karena kebiasaannya belum terbiasa atau belum muncul dalam hatinya niatnya benar, masuk Ramadan ya dia puasa, tapi puasanya karena tidak enak. Masa yang lain puasa, saya tidak puasa. Nah, karena ada yang kayak gitu. Yang lebih parah lagi, dia puasa karena takut dimarahi istrinya. Yang lebih parah lagi, pura-pura puasa. Yang nas ya, pagi ikut sahur sama anak istri, siang ngumpet di bawah kaki-kaki itu. Jadi kalau bapak Bandar Lampung dalam memakan ditutup pakai kain hijau, kain hitam ya, di bawahnya banyak kaki-kaki loh Pak. Kok banyak kaki-kakinya ini? Laki-laki lagi. Kalau perempuan masih ada banyak uzur ya, bisa jadi head. Kita sudah benar
masalah. Di Ramadan bukan, untuk juga menyediakan bagi wanita yang lansia, yang kasihan juga kalau duduk semua. Itu udah benar Pak, fikih kita udah benar. Yang sudah kita lakukan udah benar. Rumah makan tapi ditutup kain. Itu sebenarnya peruntukannya untuk wanita-wanita, untuk para lansia, anak-anak yang belum sanggup, atau untuk orang muslim. Yang masalahnya loh, kok ini laki-laki muslim banyak itu orang pagi sahur, siang makan di rumah makan, pulang-pulang itu berbuka. Itu lebih parah lagi itu. Makanya seseorang itu memang harus meniatkan. Jadi ibadahnya orang yang lalai itu hanya dicatat ada kebiasaan, karena dia lalai untuk meniatkan amalannya. Sementara adat, ya, adat saleh, kebiasaannya orang-orang saleh, ibadah, dia dinilai ibadah. Nah, itu kaidahnya. Jadi ibadahnya orang yang lalai dari niat, maka ibadahnya cuma dicatat kebiasaan. Sementara ibadahnya orang saleh yang dia meniatkan apa? Sementara adat kebiasaan dari orang-orang saleh walaupun non ritual bernilai ibadah. Tidurnya seorang mukmin bisa bernilai ibadah kalau memang diniatkan untuk mencari ridho Allah. Makannya seorang mukmin kebiasaan. Manusia tidak diperintahkan harus makan ya tertentu, karena artinya sudah bagian daripada kebiasaan dan kebutuhan kita. Tidur itu kebiasaan, tapi kalau tidurnya kita diniatkan untuk mencari ridho Allah, tidurnya ibadah. Salah satu di antara idiom yang terkenal di bulan puasa ini biasanya ada kalimat "Ustaz, tidurnya orang puasa ibadah." Ibadah apa? Ibadah kalau diniatin. Ibadah. Tidurnya orang puasa, tidurnya aja ibadah. Itu benar idiom itu. Tapi diniatkan. Niatnya apa? Dua. Pertama, tidurnya dia dalam rangka mencari doa Allah adalah supaya merefresh badannya. Ketika dia bangun tidur, dia kuat ibadah. Maka tidurnya itu include satu paket dengan ibadahnya. Jadi tidurnya saja ibadah. Kedua, tidurnya dia niatkan mencari ridha Allah guna untuk membentengi diri dari melakukan kemaksiatan. Bapak itu melin istri puasa. Ini maunya marah ya Pak. Terus bapak tahan, saya sedang puasa. Daripada saya marah, lebih baik saya tidur. Boleh kan? Ibadah deh. Ibadah karena tidurnya menahan diri dari melakukan kemaksiatan. Daripada kalau melek, potensi maksiatnya banyak. Makanya ibadah yang paling utama itu Pak, kata para ulama, itu adalah fi'lul wajibati wa tarkul muqamat. Jadi ibadah yang paling utama itu kedudukan paling afdalnya ibadah itu melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang haram, meninggalkan dosa. Jadi ibadah itu bukan hanya mengerjakan yang wajib dan sunnah. Kalau ada potensi misalnya kita melakukan maksiat,
daripada saya maksiat lebih baik saya tidur. Itu ibadah utama, Pak. Ibadah utama. Ikhlas mencari ridho Allah. Jadi meninggalkan kemungkaran, meninggalkan potensi berbuat dosa, maka itu bernilai ibadah. Niatnya karena Allah. Jadi makanya kalau Bapak tidur, Bu, jangan suka suuzon, Bapak tidur terus. Ibadah. Saya lagi ibadah, emosi gitu. Karena bagi laki-laki ya daripada cekcok, Sayyidina Ali aja pernah kejadian kan begitu. Lagi berantem sama Sayyidah Fatimah istrinya, ya daripada laki ini namanya perempuan, sesoleh apapun ya begitu kan. Kadang ada satu fase hormonal yang memang tidak bisa dicegah laki-laki. Maka Sayyidina Ali ya udah daripada cekcok mendingan tidur. Maka Sayyidina Ali pergi, kalau lagi cekcok, Sayyidina Ali itu perginya kemana, Pak? Ke masjid, bukan kafe. Ke masjid tidur. Itu mending daripada melakukan kemaksiatan. Bapak cekcok sama ibu, tinggal ngopi di kafe, itu bahaya. Udah kanan kiri godaan semua. Makanya daripada melakukan kemaksiatan lebih baik tidur. Itu berpahala, insyaallah. Cuma kalau tidurnya di bulan puasa cuma untuk membunuh waktu, dan cepat dan buka supaya cepat buka puasa, ya belum tentu bernilai ibadah, belum tentu. Karena tidak ada diniatkan. Kalau cuma dari mulai pada subuh tidur, kalau ada kajian tidur, bangun jam 10 melek bentar, sampai duhur, pada duhur tidur, sampai asar itu sudah nyalain motor keluyuran, pengennya cepat buka puasa. Nah itu belum tentu nilai ibadah, belum tentu. Makanya kebiasaannya orang soleh bernilai ibadah, makanya ibadah, semuanya bernilai ibadah. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Maka barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, dia niatkan hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya, fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka ya hijrahnya dicatat karena Allah dan juga kepada Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya adalah untuk mendapatkan perbendaharaan dunia, awim ro'atin yang kiuha, dan dia berniat untuk menikahi wanita yang akan dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya dia pada apa yang dia niatkan hijrah padanya. Hadis muttafaqun ala sihhatihi, yakni Imam Bukhari wa Imam Muslim. Di sini ada satu hal yang penting, bahwa amalan yang besar, hijrah itu amalan besar. Hijrah yang dimaksud di sini adalah al-intiqal, berpindah, min makanin ila makanin akhar, berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Hijrah yang dimaksud di sini, karena hijrah itu memang ada zahir, ada batin. Kalau kita bicarakan yang belakangan sering muncul kalimat hijrah itu adalah, oh ini si fulan sudah hijrah, si fulana sudah hijrah. Maksudnya itu sudah tobat, hijrah batin mah. Tapi yang dimaksud di dalam hadis ini adalah hijrah dengan zahir.
yaitu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Kalau secara syar'i, secara terminologi Islam, hijrah yang dimaksud di dalam hal ini adalah al-intiqal min Makkah ila Madinah. Jadi berpindah tempat dari satu kota Mekah yang banyak sekali kekufuran, yang banyak sekali kesyirikan, yang banyak sekali gangguan-gangguan di dalam melaksanakan ibadah, menuju kepada tempat Madinah. Di sana sebagai negeri yang aman, baik, dan kemudian penduduknya juga menerima. Di sana juga tumbuh keislaman dan seterusnya. Ini amalan besar, berat hijrah itu. Kita kalau sudah establish di suatu tempat, kalau kita sudah mapan di suatu tempat, pekerjaannya mapan, pendapatannya oke, rumah ada, istri, anak, bagi laki-laki ini luar biasa itu, Pak. Apa yang dicari lagi kan? Rumah sudah ada, istri, anak ada, pendapatan cukup, bahkan lebih dari cukup. Ini pekerjaan yang berat, berat banget itu. Suatu amalan berat ketika dia harus meninggalkan rumahnya. Ketika bahkan banyak sahabat itu rela meninggalkan rumah dan isinya, seperti Abdurrahman bin Auf atau Suhaib Ar-Rumi. Itu supaya nggak diganggu orang Quraisy, maka resikonya apa? Yang harus dibayar, dia bayar. Kamu nggak usah ganggu saya, rumah beserta isinya itu buat kalian. Yang penting membiarkan saya hijrah. Tinggalin Pak semuanya. Itu berat. Hijrah yang kayak gitu tuh berat. Kalau kita hijrah merantau nyari masa depan yang lebih baik, karena kalau di kampung halaman kita nggak berkembang, ya itu karena ada niat dunia kan? Ada sesuatu yang harapan yang ingin dicapai. Kalau ini kan di Mekah mereka kaya, di Mekah mereka mapan. Ini harus hijrah ke Madinah. Madinah atau Yasrib zaman itu, Pak, itu satu negeri. Kenapa disebut Yasrib? Itu karena kalimat Yasrib itu dari makna bahasa Arab, yaitu adalah Yasribu. Apa Yasribu? Buruk, Pak. Kota yang buruk. Kalau kita bicara sejarah, Madinah itu kota yang buruk karena selalu dilanda wabah. Kenapa? Karena sirkulasi udaranya tidak bagus. Kota Madinah itu adalah satu kota yang dikelilingi oleh bukit-bukit hitam, terjal, tinggi, Pak. Jadi udara tidak bagus. Kalau ada wabah, susah hilang dari situ. Maka kalau kita cerita tentang perang Khandaq, kenapa Nabi bikin parit? Itu sana pintu masuk Madinah cuma satu. Beda dengan kota Mekah. Kalau kota Mekah itu kota terbuka, jalannya banyak, ada 4 arus utama, 4 gerbang utama masuk kota Mekah. Tapi kalau kota Madinah itu, Yasrib yang dulunya namanya Yasrib, itu adalah satu kota yang buruk dinilainya, karena nama Yasrib itu nama buruk, artinya buruk. Makanya Nabi ganti nama kotanya dengan Madinah. Madinah itu Rasulullah, kotanya Rasulullah SAW. Sekarang namanya Al-Madinah Al-Munawwarah. Itu kan didoain langsung jadi tanah suci Rasulullah. Nabi khusus itu doain kota Yasrib itu menjadi kota yang baik. Coba bayangin aja, dari Mekah kehidupan mapan ke Madinah kehidupan yang gak jelas masa depannya. Nabi ini gak pernah ngiming-ngimingi kok, kamu hijrah aja ke Madinah banyak kebun. Gak ada kalimat itu, gak ada. Makanya kebanyakan orang-orang yang hijrah itu, Pak, mereka setelah dipersaudarakan dengan orang-orang Ansor, tapi tetap ada banyak mereka
yang masuk golongan ahlus sufa. Ahlus sufa itu tunawisma, tidurnya di masjid. Dari di Mekah kaya raya berubah jadi tunawisma. Wah, itu benar hijrah itu. Amalan yang hebat. Tapi dalam hadis ini, kalau dia tidak meniatkan mencari ridho Allah Ta'ala dan Rasulnya dengan niat untuk mengikuti ittiba kepada Rasulnya, kalau hanya hijrahnya cuma karena dunia atau perempuan yang dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang diniatkan. Maka menurut kaidah dari para ulama. Para ulama mengatakan rubba kabirin tusaghiruhun niyah wa rubba saghirin tukabbiruhun niyah. Kaidah dari para ulama. Jadi beliau mengatakan, para ulama mengatakan rubba kabirin tusaghiruhun niyah. Berapa banyak amalan-amalan yang besar, amalan-amalan yang hebat, amalan-amalan yang wah di mata manusia, itu ternyata nilainya kecil di mata Allah gara-gara salah niat. Apa contohnya? Banyak selain itu. Haji, umrah, itu amalan wah itu. Amalan haji itu amalan kenapa? Bukan puncak, amalan yang besar. Bahkan apa kata Nabi? La jaza ilal jannah. Nggak ada yang layak untuk melabeli ganjaran orang lain haji itu kecuali pasti masuk surga. Tapi di situ ada al-hajjul mabrur, haji mabrur, bukan haji mabrur. Hanya gara-gara supaya ada HI di depannya. Bapak HI, haji siapa? Tahu-tahu sudah ada balihonya pinggir jalan. Kayaknya nggak mantap kalau nyalon nggak ada HI. Boleh nggak kita pergi ke sana untuk berdoa? Kalau pengen nyalon boleh, silakan. Cuma jangan niatnya cuma itu toh. Kalau cuma hanya itu aja, amalan hajinya bukan mabrur, cuma mabrur aja. Di sana pun nggak peduli pak rukun-rukunnya. Mereka di sana juga nggak peduli dengan sunah-sunahnya. Wis pokoknya berangkat ada syukuran, pulang ada syukuran, pulang. Gak bagus amalannya. Wah, tapi dia jadi kecil di mata Allah gara-gara niatnya gak benar. Nah itu fatal itu. Cuma niatnya hanya sekedar itu. Ya karena saya pernah bimbing itu umrah, ya ada orang yang cuma sekedar berangkat aja. Kita saranin ini pak rukunnya, ini yang disunahkan, jangan terlalu susah diaturnya. Nggak khusus ibadahnya, cuma main HP kerjanya. Ini sayang banget ada orang yang menghaji umrah belum tentu kesampaian. Ini orang yang haji umrah bolak-balik, nah, cuma sekedar itu pasang status biar ada statusnya. Makanya amalan-amalan yang wah seperti itu tadi kecil di mata Allah hanya gara-gara niatnya nggak benar. Dan itu di mata Allah bahkan kalimatnya haba'an mansura, seperti debu yang berterbangan. Rugi amalan-amalan yang kayak gitu. Jadi ada orang amalan hebat. Saya sudah haji, saya sudah bangun masjid. Nah orang yang masuk masjid diseleksi dulu. Jangan Pak. Kalau kita memang niat untuk membangun masjid, masjid itu baitullah. Begitu kita punya niat begitu, ingat
Nabi memang menggajarkan siapa yang membana masjidan, siapa yang membangun masjid, maka banallahu lahu, Allah akan membangunkan baginya fil jannah, satu bangunan yang serupa dengannya di surga. Tapi ketika kita bangun itu sudah milik Allah. Itu kita pernah ada masuk masjid. Jadi mas Pak jangan sholat di situ, harus kenal dulu sama orangnya. Ya nggak seirama dengan dia, nggak boleh sholat di situ. Wah ini bahaya ini. Ini bagi para wakif yang mulia, ini juga sarannya. Artinya ketika kita sudah mewakafkan, kalimat mewakafkan itu bukan kita hanya sekedar karena pakai yang membangun. Tidak, begitu mewakafkan itu sudah berpindah permilikannya dari kita untuk umat. Berarti sudah milik Allah. Allah nggak bisa campur mau di situ. Cuma kita sebagai ada orang wakif yang kita jangan sampai kurang adab, syukur adab kitanya ya. Tapi bagi wakifnya juga tetap ini orang ini milik Allah. Ya diserahkan gitu. Sepenuhnya dikelola menurut apa yang manfaat bagi keumatan kan gitu. Jadi bukan pribadi, bukan. Banyak sekarang tuh masjid tapi nilainya pribadi gitu. Kurang tepat. Niatkan karena Allah sudah jelas. Amalannya besar bangun masjid itu. Tapi ingat niatnya benar-benar mencari ridho. Kalau tidak, amalan besar itu kaidahnya jadi tusorhin, jadi nilainya kecil di mata Allah. Sementara rubba sahirin tukabbiruhun niyat, berapa banyak amalan-amalan yang mungkin kita remehkan karena amalan biasa, amalan yang kecil, tapi justru itu di mata Allah besar nilainya dan menyebabkan seseorang masuk surga. Contohnya dalam hadis Bukhari ya, meminumkan air minum kepada anjing kehausan. Ini dalam hadis Bukhari. Dalam hadis Bukhari itu laki-laki Pak, bukan rajul, tapi laki-laki ngasih minum anjing. Mungkin bagi kita itu remeh gitu, cuma ngasih minum, ngambil minum, nggak butuh biaya dan nggak butuh juga tenaga yang ngoyo-ngoyo, cuma ngambil minum. Tapi membuat laki-laki itu dipastikan masuk surga. Ya. Tapi saya tidak suka yang literasi ini kemudian dibangun para pelacur untuk ada hadisnya kayak gitu. Jadi jangan remehkan kami. Gitu. Profesi kami pelacur, tapi bisa jadi ahli surga. Jangan gitu ya. Jangan gitu. Ya kalau Anda pengen jadi ahli surga berhenti gitu loh. Tobat nasuha insyaallah. Tapi kalau meremehkan dosa, nah itu bahkan istihza. Apa istihza? Menghina Allah. Jadi kalau memang enggak apa-apa, tobat bisa kok, ahli surga bisa. Cuma tobat dulu, bukan meremehkan. Tapi ini kan cuma saya profesi untuk nyari makan sesuap nasi. Yakin cuma sesuap nasi? Masalahnya bukan sesuap nasi, kayak gitu. Ya kalau saya banyak diskusi dalam dinas sosial, rata-rata gimana sih Pak gini. Ya gimana sih? Kita nyiapin banyak program, ini latihan jahil, ini latihan ini. Kabur semua. Dimodalin nggak mau tuh. Besar. Tapi kita kembali ke sini. Jadi amalan ringan memberi minum seekor anjing itu besar di mata Allah. Besar. Amalan apa Pak? Nemenin istri belanja. Ya Bu ya, Ibu kalau belanja pengen ditemenin gak Bu? Oh enggak malah. Enggak itu.
Nemenin istri belanja di pasar. Satu, tujuannya membantu dia. Dua, menjaga. Tiga, kontrol. Kadang bapak-bapak itu nggak sabaran, ibu belanja. Memang banyak kan begitu. Tapi kalau secara hukum fikih kita harus tahu bahwa belanja itu sebenarnya suami yang harus menghendaki. Perempuan itu kalau mau belanja itu bahaya di pasar. Banyak setan kan? Godaannya banyak Pak. Apalagi kalau di pasar-pasar yang rame itu, senggol sana, senggol sini, ngeri. Makanya untuk pendampingan, menemani istri belanja itu jaganya remeh padahal besar, itu lebih baik dari etika. Membantu urusan istri dalam memenuhi tanggung jawabnya itu lebih afdal dari i'tikaf di Masjid Nabawi. Tuh, itu penting. Maka bapak-bapak, kalau memang kita punya keterbatasan dana, kita berikan jasa. Kalau ada orang kesulitan, kita bantu. Itu lebih utama dari i'tikaf. Nilainya besar di mata Allah. Mungkin dia mah nggak modalan. Iya, di mana? Berbuat amal soleh itu banyak caranya. Yang zulmain, yang punya harta, oke dengan hartanya. Tapi kalau dia berkuah dengan dia punya kekuatan, kesehatan, ya dia bisa berderma dengan kekuatan dan kesehatannya. Jasa berbuat baik. Kata Nabi SAW, kullu sulama minan nasi sodaqah. Setiap persendian tubuh kita itu ada sedekahnya. Seseorang yang membantu saudaranya ngangkat barang ke kendaraan miliknya, itu juga sedekah, ditambah kebaikan. Seseorang yang membantu saudaranya yang bertikai, itu juga kebaikan. Itu pahala besar, tak mungkin remeh. Mungkin ya di mata manusia bajunya copang camping, tapi di mata Allah dia mulia. Akhirnya apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, kita mulailah melakukan apapun, menyengaja diri mencari ridho, bukan ridho manusia. Supaya apa? Supaya bernilai ibadah. Wallahu a'lam. Nanti kita akan lanjutkan pada hadis yang berikutnya itu. Insyaallah waktu dan tempat kami kembalikan kepada Pak Haji. Silakan Pak Haji.